Bismillahirrahmanirrahim. Gua kan korban bang, korban diceraikan. Kawin belum kok ngurusin perceraian gimana? Kawin dulu Bang Luka diurusin. Sebentar dulu lu diam dulu ada jeda. Iya nih. Iya lanjut. Orang itu kalau dia sudah pernah menikah berarti dia nggak boleh nikah 2 kali. Itu dulu patokannya. Nikah tuh cuma sekali aja. Bang Luka, kan aku mengingatkan nih, nikah itu kan administrasi dunia bang, bener nggak bang? Iya sebentar ya. Jadi menikah itu kan cuma sekali. Terus bagaimana dengan yang udah dia diceraikan suaminya atau dia bercerai dengan suaminya? Kalau suaminya dia beda iman, berarti dia masih ada harapan untuk nikah yang kedua kali. Misalnya nih, suami pertama muslim ini ceraiin dia, lalu dia masih bisa nikah lagi nggak? Kalau dia suaminya muslim beda iman dengan dia masih bisa, tapi kalau dia nikah sama-sama Kristen terus dia bercerai terus dia menikah lagi, itu yang berat. Contoh misalnya Deborah posisinya apa nih, misalnya dia udah nikah berapa kali Deborah? Deborah Kali lah. Belum pernah bang. Belum pernah. Kalau belum pernah menikah ya berarti masih bebas lah berlalang buana mencari laki-laki, tapi cari laki-laki yang bujangan. Yang kedua, laki-lakinya duda tapi duda cerai mati, jangan cerai hidup. Nah itu dia. Waduh. Misalnya nih, bukan kamu saya. dapat duda. Kamu dapat duda. Sukanya sama duda cerai hidup gimana? Kalau duda cerai hidup ya gini, Prabowo. harus ditelusuri lagi. Sebentar gini, kalau dia cerai hidup, kecuali dia duda yang cerai hidup ini juga dia posisinya beda iman. Misalnya dia menikah nih, tapi dia nikah Islam, sementara dia Kristen. Nah, jadi dia kan sudah beda iman, bercerai mereka. Nah, itu masih bisa. Kayak si Bang Ray. Bang Ray itu kan nikah sama bini yang udah pernah menikah, punya anak 2, tapi beda agama. Jadi bisa gitu loh, yang saya tahu ya. Dan para Kalau pendeta beda juga agama mengatakan, nggak sah ya bang ya, masih bisa deh. misalnya nih Bang Ray kan, Bang Efraim, dia istrinya tuh Islam dulunya, masuk Kristen gitu kan, bercerai tapi dengan kondisi dia Islam dulu istrinya, dia masuk Kristen. Nah itu bisa. Tapi yang nggak bisa itu adalah nikah Kristen dengan Kristen lalu bercerai lalu nikah lagi, itu nggak bisa. Nggak bisa nikah lagi, udah tahan aja sampai mati lu. Alamak. Kalau karena persinahan itu bisa bang. Matius 19 ayat 9 itu karena persinahan. Kecuali karena zina. Iya. Mana laki-laki berzina dengan laki-laki? Ini Bukan laki-laki bang. begini, memang ada pendeta-pendeta Protestan ya, kecuali karena zina, dibilang begitu kan. Tapi menurut terjemahan aslinya, kecuali karena zina ini dalam artian dia ini posisinya masih kumpul kebo gitu loh, jadi dia bisa diceraikan. Jadi bukan arti kecuali karena zina itu kan, zina ini kan kalau dalam di terjemahan LAI itu kan pornea, nah gitu kan. Nah tetapi pada aslinya, terjemahan aslinya itu bukan pornea, artinya kecuali karena percabulan. Misalnya nih, ada orang dia nikah, tapi nikah ini kumpul kebo, ini bisa diceraiin karena masih kumpul kebo. Tapi kalau orang menikah udah sah di gereja, itu nggak bisa diapa-apain lagi. Begitu. Jadi yang dibilang kecuali karena zina itu adalah orang nih, mereka masih pacaran, mereka kumpul kebo, makanya disebut pornea. Pornea itu artinya
dia masih bercabul, bukan suami istri, begitu terjemahan aslinya. Makanya banyak di Protestan itu nikah sampai 4 kali, alasannya karena zina. Besok dia lagi, masalahnya suami saya berzina, dia nikah lagi. Suami yang baru dia pun berzina lagi, dia nikah lagi. Akhirnya dia nikah sampai 15.000 kali. Karena nggak mungkin dong orang bisa nikah sampai 500 kali. Alasannya berzina semua lakinya. Tuhan, ini laki saya berzina, cerai, nikah lagi, berzina lagi, cerai, nikah lagi. Masa lu nikah sampai ribuan kali? Nah, jadi itulah yang diartikan bahwa kecuali karena zina itu bukan itu salah terjemahan. Kecuali karena percabulan atau pornea, bukan oinokos. Ada tuh videonya tuh dari Pendeta Edi Leo. Oh, jadi menurut gua orang yang menikah karena zina itu salah tafsir, yang disebut dengan menikah bisa diceraikan karena kondisi dalam kurung percabulan gitu. Iya. Boleh saya tanya Pak Pendeta? Silakan. Iya. Kalau di Islam itu, kalau laki-lakinya Islam menikah dengan wanita Kristen itu boleh. Kalau di dalam ini boleh di Islam ini. Kalau di Kristen boleh tidak, laki-lakinya Kristen? Boleh. Istrinya boleh? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan kan bilang hendaklah kamu seiman. Ya kalau misalnya lo maksa, ya boleh-boleh aja secara negara. Tapi kan lo berkat Tuhan udah hilang. Ada lagi berkat. Kumpul kebo tuh biar kumpul kebo tuh biar kaya. Kalau kumpul kebo itu namanya beternak, Kang. Jadi saya gini, kemarin kan begini. apa nih, mana Kumbara? Itu kalau di luar negeri biasa, Bang. Itu kalau orang dewasa itu biasa seperti itu. Ya, Ribet dengan administrasi makanya pernikahan. gua kadang-kadang Administrasi pernikahan. gini, berat orang kalau menikah ini. Jadi berbahagialah orang posisinya mah kalau memang masih bujangan, belum pernah menikah, ya lo bebas mau milih cowok manapun yang lo suka kan. Tapi kalau dia udah bercerai, kayak Kumbara nih kan, Kumbara bercerai, istrinya, kecuali istrinya Islam. Kalau istrinya Islam dia masih bisa nikah lagi. Dia Kumbara Muslim, Bang. Muslim awalnya Kumbara. Oh, kalau mungkin awalnya Muslim, dia bercerai di Muslim, kemungkinan masih bisa nikah gitu. Tapi kalau dia suami Kristen, istri Kristen, terus bercerai terus mau nikah lagi, ya nggak bisa lah. Pindah agama dong. Enak di lo, nggak enak di setan kan gitu. Makanya jangan nikah, kawin aja. Ya, satu Bisa ganti-ganti. Ya, kalau begitu begini saja Pak Pendeta. Ini ajaran setan Ya, nanti misalkan ya di Kristen itu nikah lagi tapi memang lebih bermadu. berat kalau udah nikah. Iya, begini bisa nikah 3 atau gimana, boleh caranya di Kristen boleh. Gimana? Gini caranya. Mana larangan menikah lebih dari satu istri di Alkitab? Nggak ada. Nggak ada di Alkitab larangan menikah lebih dari satu istri. Suruh nikah aja nggak ada di Alkitab itu. Nikah aja nggak. Ada. Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya, ia menikah dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Itu aja udah berat. Ayat berapa? Sama aja itu, sama dengan menikah cuma sekali. Kau cari aja di Matius itu ada tuh. Ya, kenapa Lo Yesus nggak nikah? menikah, menceraikan istri, Yesus menikah. Itu Yesus kawin, Kak Luka. Matius 19 ayat 4 sampai 9. Kawin itu nggak nikah. menceraikan istrinya, menceraikan Ini mbaknya istrinya. Pak Pendeta boleh Kok tanya. perempuan kok omongannya kok cabul kau? Gini, Kak, Bang Luka, abangku, Tidak. Bang Luka, dengar dulu. Lagi Iya, ketemu kan? Bacakan Cabul. ayatnya, Kak. Ayatnya begitu. Baca sudah.
Jadi maksudnya gini Bang Loga, kenapa yang udah cerai itu harusnya nikah lagi kan? Itu kan sebenarnya Bang, supaya dia tuh nggak terlalu bebas gitu loh. Jadi dia tetap fokus kepada satu pasangan hidup, membentuk keluarga, usaha dan anak. Jadi konsentrasinya nggak pecah gitu loh Bang Loga. Ketimbang abang Iya. sendiri dia sendiri gitu loh. Loh, makanya lu jangan cerai dengan istri pertama lu. Itu perjuangkan. Bukan. Makanya kan gini lah dulu kan, Bang, saya juga nggak tahan ngocok terus coli mulu, ya kan, nggak ada pelampiasan. Nah, satu-satunya cara kalau bisa lo balik ke bini pertama. Kalau bisa bini pertama yang lo perjuangkan, itu aja yang lo hajar setiap hari. Bang, Jangan bini pertama lo buang, lo mau cari bini kedua buat pelampiasan, salah. Kalau sudah nah hidup itu sama orang lain, Bang. sebenarnya ayat yang dikutip tadi itu yaitu tujuannya supaya orang itu tidak kawin cerai karena alasan mau itu kan gitu. Sekarang Cuman gini, larangan gua tanya menikah sama lebih lo. dari satu di mana? Gua tanya sama lo, Tuhan itu misalnya kalau lagi kesal sama orang, bisa nggak diizinin dia nggak menikah seumur hidup? Bisa nggak? Bisa. Kalau dia lagi kesal, misalnya lo nih kan, dikit-dikit ngocok gitu kan, Tuhan lama-lama, jadi seumur hidup lo nggak akan nikah. Udah lo nggak dikasih jodoh seumur hidup. Bisa nggak? Pertanyaannya, Bisa. Makanya Yesus banyak tuh- orang Yesus tuh dari kasih jodoh Bang berarti. udah sampai, walaupun dia cantik, walaupun dia tuanya, dia belum dapat bini, nggak dapat bini terus, bahkan sampai hari matinya ada. Iya, artinya Salah Yesus satu contoh tuh dari kasih misalnya si jodoh. Indah. Si Yesus dari Indah kasih kan jodoh Bang berarti Bang, udah kawin udah dia. cantik, nggak sebentar dulu, lu jangan bahas Tuhan dulu, ini bahas manusia dulu. Iya, jangan ke situ dulu, gembel, orang lagi ngomong kau ini. Kau diam dulu. Nah, jadi Ya jangan marah-marah lah Pak Pendeta. Tuhan itu, Ingat Roh Kudus, Pak. Iya, pendeta itu kan sumber, makanya Iya. tanya enggak. Kamu jangan menghina Yesus Iya. dulu, makanya saya Guys, marah, ini- jangan menghina Yesus. Jangan sembarangan ngomong sama orang yang udah diurapi Tuhan. Nanti jadi kodok kalian ya. Ya gini, orang Sabda saja Pak ngomongnya Pendeta gini, biar jadi kodok udah kawin semua. aja daripada nikah. Itu biasanya itu calon-calon itu nggak akan dapat suami. Biasanya dia hidup akhirnya tuh akan jadi lonte biasanya. Makanya banyak orang jadi lonte karena kenapa? Suami dia nggak dikasih Tuhan, sementara dia pengen kepuasan, dia pun hidup gembel. Solusi terakhir jadi lonte. Ada kan lonte yang sampai hari tuanya ada, lihat aja di pasar Tanah Abang. Jangan Itulah, diperjelas gitu kalau lah. orang dikit-dikit dia nafsunya yang aja diumbar gitu loh. Makanya kita jadi orang harus menyalipkan diri. Lonte itu Sebenarnya ada satu pandangan kita yang salah loh. Nikah itu bukan masalah tubuh ya, bukan nafsu loh. Itu hati kan bang? mana bisa hati. Ya sama, Nikah itu dua-duanya hati main. loh. Hati setelah hati. Iya, titik lu juga bermain kalau udah nikah. Tapi kan dasarnya nggak itu. Daging Dasarnya ketemu nggak itu. daging menjadi satu. Iya. Nikahnya Bang. Cinta itu kan anugerah dari Tuhan. Kalau kita sudah nikah terus ada perempuan lewat, kita jatuh cinta, ya itu anugerah juga dari Tuhan kan gitu. Itu kan anugerah Bang, itu anu gatel. Karena aku mau nanya lagi. Kalau pasangannya sudah meninggal, masih boleh menikah lagi nggak? Ya kalau itu boleh. Kalau udah meninggal Kalau itu pasangannya. boleh. Kalau itu boleh. Itu ada tuh teman gua namanya si Pani kan. Dia masih muda, anaknya masih cantik, dia malah super cantik sih. Tapi karena dia udah dia nikah Kristen, akhirnya ya sampai hari ini kecantikannya, kemudaannya ya tersirna dengan kejombloannya. Makanya gue bilang hati-hati dengan perkawinan. Kalau udah Tuhan kasih sekali, jangan dipermainkan, jangan main sono sini. Itu. Nah kalau kayak Karena aku kalau gimana Tuhan bang? kesal, Aku bisa kan dibikin lo jomblo. Bisa dibikin lo jomblo seumur hidup, bisa. Bang Ini kan Luga, tergantung belas kasihannya Tuhan nih. Kalau Tuhan nggak kasih lo jodoh lagi, ya udahlah nikmatin lah. Paling lo ujung-ujungnya coli.
Alamak, Bang Luga, nih aku nih bukan aku yang ceraikan, Bang. Dia yang Aku menceraikan lo. diceraikan. Iya, gimana tuh? Jadi gini, kalau lo diceraikan, pertanyaannya kan nggak bisa lo merasa diri, wah gua yang terputuskan. Mungkin lo diceraikan karena lo juga jahat, misalnya contoh. Jadi kita contoh misalnya, Bang, misalnya lo nggak jangan mau jahat. kerja. Ah, Iya, misalnya ini contoh nih. Saya diceraikan, Bang. Apakah boleh saya nikah lagi? Nah, apalagi lo udah nikah Kristen, bisa-bisa kayaknya lo nggak bisa nikah lagi karena dia kecuali dia meninggal. Nah, makanya kan gue udah bilang seseorang itu dihukum sebenarnya bukan karena masalah dia diceraikan. Mungkin Tuhan udah melihat hidup lo tuh zaman dari dulu lo itu udah memang selalu nyakitin hati Tuhan. Mungkin Tuhan Makanya diizinkan mulai Tuhan. urusanmu. Ya, jadi makanya Tuhan ini belum pasti ya. Ini mungkin salah satu contoh. Mungkin dari dulu lo sering nyakitin hati Tuhan. Cara Tuhan untuk membuat lo tidak menikah lagi, diizinkan lo menikah, habis itu lo ditinggalin, akhirnya lo nggak bisa nikah lagi. Nah itu juga bentuk hukuman Tuhan juga. Makanya kita sama Tuhan itu jangan, harus rendah hati, harus kudu-kudu baik-baik gitu loh. tapi kenyataannya gue 2 kali hampir nikah nih, Bang Luga. Kalau gue nggak cancel, udah nikah lagi nih gue nih, bahaya nih. 2 kali loh, Oke, Bang. begini, solusinya begini. Lo pertama udah menerima Roh Kudus belum? Udah dibaptis Islam belum? Udah dibaptis Islam? Iya, Oke. baptisan gue dalam nama Yesus lagi. Oke, kalau lo udah dibaptis Islam, lo berdoa kepada Tuhan, lo minta Tuhan, ini kan gue nggak tahu nih, mana jodoh gua, mana ini gua. Lo minta sama Tuhan, dekatkanlah gua kepada seseorang yang itu sampai menuju pernikahan. Nah, kalau Tuhan ada yang didekatkan sama lo dan lo masih tetap berada Roh Kudus turun kencang, berarti dia jodoh dari Tuhan. Oh gitu aja ya. Ya, karena kan gini, sekalipun mungkin gue bisa ngomong salah, mungkin kan gue nggak tahu kronologinya lo seperti apa pastinya kan. Tapi Tuhan itu yang lebih tahu. Jadi kedekatan lo itulah yang menghantar jodoh lo. Semakin lo dekat sama Tuhan, jodoh lo semakin dideketin. Akhirnya ujung-ujungnya Dua-duanya diambil. akhirnya menikah, gitu loh. Gitu. Jadi khotbah pendeta itu kan mungkin dia berkhotbah baru, dia cuma bisa melihat dari luar, tapi kan kedalaman hati kalian masing-masing kan ya Tuhan yang tahu. Jadi makanya perlu dekat dengan Tuhan, karena dekat dengan Tuhan itu adalah sama dengan gampang jodoh, seperti Kak itu. Luka. Kalau lo jauh dari Tuhan ya susah jodohnya, Kak Luga, karena lo apa nggak bisa tanda jodoh dari dengar suara Tuhan? Tuhan. Apa Satu, tanda tanda itu jodoh dari Tuhan apa? Tuhan. Misalnya gini, ada seorang laki-laki nih, ya, lo doain dia. Ketika lo doain dia, kok hati lo tuh sukacita, berkobar-kobar, Roh Kudus makin turun. Semakin lo mendoakan dia, Roh Kudus makin turun. Nah itu udah pasti jodoh dari Tuhan. Kayak konsultasi Tapi kalau lo mendoakan dia, ada damai sejahtera, ada penghiburan, ada senang deh pokoknya, dan senangnya itu Roh Kudus turun. Makanya harus ngalamin Roh Kudus dulu. Kalau nggak ngalamin Roh Kudus dulu, susah ngejelasinnya. Luka. Tapi kalau yang kita anggap itu, tapi orang bilang dia sesat gimana? Imannya nggak cocok dengan kita. Makanya Itu gimana gini, coba? nggak juga. Jadi gini, orang boleh sesat, tapi kan kita nggak tahu. Mungkin 2 bulan lagi dia bertobat, ya. Jadi yang lebih tahu itu adalah lo sendiri yang mendoakan dia. Ketika lo doain seseorang, Tuhan tolonglah misalnya Ucok. Ketika lo doain Ucok, kok rasanya Roh Kudus turun, lo nangis, kayaknya lo penuh dengan bahagia. Ketika lo bawa dia dalam doa, semakin bahagia, itu udah tanda dari Tuhan. Karena gue udah pernah ngerasain begitu. Gue dekat dengan cewek lah, misalnya katakanlah namanya siapa ya, contoh ya, misalnya Niken ya kan. Bagus banget. Gue berdoa sama Niken, jangan Niken deh, nanti orang Tiurma. jadi Maria. misalnya Indah Oh, Indah. yang orang NTT
yang oneness. Iya, yang mana? Dia kan mau ngawinin gua tuh, nafsu banget mau ngawinin gua. Terus gua juga kan kadang-kadang tergoda. Ya Tuhan, Sama Lewi Lebal. gua berdoa nih, ini kayaknya Indah nih, gimana ya? Ketika gua berdoa buat Indah, itu rasanya nggak enak perasaan gua. Nggak enak perasaan gua. Lalu ada lagi satu cewek namanya Feni. Belum kawin juga ini berarti. Sebentar. Gue berdoa lagi. Kok hatiku kok nggak enak gitu. Nafsu, tapi hati nggak enak gitu. Tapi ketika gue berdoa dengan satu perempuan, tiba-tiba gue nangis, Roh Kudus turun. Oh, ini dia orang ini. Dan itu pun ada mimpi, ada penglihatan. Nah iya, sampai hari ini gue berjalan dengan janji-janji Tuhan gitu. Dan makanya gue bisa, kenapa gue bisa kuat sampai hari ini? Gue belum bisa dikalahkan orang berdebat ya. Kenapa gue bisa kuat? Ya karena itu, karena ada perempuan di balik gue yang nopang gue. Karena di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang wanita. Berarti wanitanya itu jago debat juga. Iya bang. Jago debat, betul. Iya. Jago debat juga dia berarti. Misalnya gini, kan ada orang ngejodohin gua, Bang, sama Deborah aja. Deborah juga kan belum ada belum menikah kan? Iya, belum ada pasangan. Belum menikah. Bukannya gua sebentar, contoh doang ini. Ada, Itu gak ada chemistry-nya. Pasanganku ada, Bang. Iya, Ya, contoh. Kau pun kegeeran. Ganti Bang Luga. Ini kan contoh. Jangan kegeeran juga kau. Gini, jadi kan gini. Ketika misalnya gue coba-coba, gue pengen deket ini, itu biasanya itu kayak ada penghalang. Nah, itulah bahwa memang itu bukan dari Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan itu kasih warning, gue mau dekat sama si B, langsung di blok sama dia, jangan gitu. Bang Luga. Oh, Bang Luga. berarti yang dari Tuhan gitu. Coba minta pendapat. Aku itu berdoa, dia juga berdoa. Kalau Abang Luga kenal Bang Jack kan, yang di Kak Buru nih. Nah itu kalau dengan dia gimana? Oh, anjir. Lu pacaran. Cocok itu Bang Jack itu bagus. Jangan gitu kok Bang Luga, jangan. Gini. Berkati Bang. Gini, Berkati lah. Oke, Masa denger nama anjir. Bang Luga nih enggak ada. Jadi gini Deborah, bilang beginilah. Kalau lo mau nikahin gua, cuma satu syaratnya. Lo harus turut kepada gembala gua, Luga Tambunan. Lo ngomong gitu aja. Lo turutin apa kata Bang Luga. Kalau dia nurut sama gua, maka gua pun akan setuju. Tapi kalau dia tidak turut sama gua, karena kenapa? Bukan masalah turut sama guanya. Karena si Jack ini memang bukan sesat lagi. Dia ini udah coli barang setan. Bukan sentimen sama Bang Jack dia nih. Itu Bang, kita sudah berdoa bersama, mimpinya Iya, bersama. lu doa bersama, Gimana? tapi bilangnya Iya, Rasul Paulus sesat, bilangnya Yesus bukan Tuhan, terus lu doanya sama siapa? Sentimen itu. Bukan sentimen. Kalau Deborah mau gue bimbing ya, kalau Deborah mau gue bimbing, tapi kalau Deborah mengatakan, oh Bang Luga bukan pembimbing gue, ya gue lepas tangan. Lu cari pembimbing yang lain. Tapi kalau lo mau gue bimbing, lo mau gue bantu, maka gue tidak bisa melarang lo sama si Jack. Itu kan hati kita ya. Tapi setidaknya begini, lo juga harus bisa menuntut orang itu bertobat. Ya, nggak mungkin lo serahkan badan lo ke dia tanpa dia pun tidak mau berharga. Ingat, Emang kalau ketika Bang Luga, kalau Deborah nikah dia nyerahkan badannya Bang ke si Jack. ya lah, Iyalah, itu kan, tapi kan kalau misalnya dia udah nyerahkan yang enak-enak ke si Jack, terus si Jack nggak ada bayar harganya, nggak ada pertobatan, ngapain lo nyerahin diri barang lo ke si Jack? Mending lo keserahkan aja yang lebih bagus, ya kan? Iya, Emang nggak ada cowok lain yang lebih manis dan yang lebih kudus. Nah kalau si Jack ini kan sebenarnya bisa dibilang Yang diserahin tuh barang apa sih?
Kalau si Jack ini kan bisa dibilang bukan dosanya bukan karena coli, nah karena dia coling bareng iblis itu yang masuk ajar ini. Jangan Apalagi gitu, Bang. mentornya Boruni, udah sama iblis sesama iblis saling cipokan udah. Sorry Deb, ini gimana ini Deb? Bukan arti apa ya, tapi memang pandangan dari orang RT TikTok ini begitu. Gimana tuh? Nah, tapi Iya, udah banyak jadi- berubah kok. Sekarang nggak muncul kan, dia kerja, dia cari uang. Ya udah kalau misalnya dia udah berubah, tapi berubahnya patokannya kalau mau ekstrim gini, Deborah. Lo nggak boleh melawan Bang Luga dan lo juga harus mengakui Bang Luga sebagai nabi. Itu udah paling ekstrim, itu paling berat itu. Karena begini, bukan karena gua haus dipuji, karena gini. Kalau gua ini kan ajarannya itu terlalu berat, memang banyak nggak. Contoh, harus dibaptis, harus penuh Roh Kudus, harus menerima nabi-nabi. Itu kan sebenarnya membawa kebaikan buat kehidupan lo. Karena banyak sekali orang di luar sana kawin cerai itu masalahnya gara-gara itu. Karena dia tidak penuh Roh Kudus, karena dia tidak mau dibaptis, kawin cerai. Kan di waktu saya pelayanan di Sumatera kan kebanyakan semua cerai-cerai. Kenapa? Alasannya cuma satu, nggak dibaptis Roh Kudus, akhirnya dia berdukun suaminya, mau dipukulin istrinya, diinjak-injak, dijambak, mau dibunuh. Itu aja kerjaannya. Bahkan pernah di tetangga kamar gua ada orang suami istri berantem, udah mau bunuh-bunuhan. Ternyata karena ada main dukun, gua buang perdukunannya dalam nama Yesus, tiba-tiba mereka udah akur, nggak pernah berantem lagi. Nah, jadi gua udah punya pengalaman mendamaikan suami istri yang lagi berantem, yang mau cerai, dari pengalaman gua 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, solusinya itu, apalagi kayak model si Jack ini, mungkin sekarang dia bisa baik sama lo. Ketika dia udah menikah sama lo, keluarlah semua tanduknya, habis lalu diinjak-injak, dibuntingin, dibuang, dicerain, akhirnya lo jatuh ke jalanan, dia nikah lagi sama orang lain, apa gak nyakitin. Nah, perlu fondasi firman Tuhan yang kuat. Itu saran gua. Apalagi model kayak si Jack si Boruni, itu Boruni aja udah pasti udah 5 kali menjanda kali, gue yakin itu pasti 5 kali menjanda. Iya, gue punya pengalaman melayani jemaat begitu. Ini kalau udah doktrinnya aneh biasanya udah benar, dicek udah 20 kali menjanda. Nah, apalagi si Jack, mungkin dia udah 20 kali jadi duda, kita nggak tahu kan, belum pernah ketemu kan, apalagi dari Papua kemana. Si Jack tinggal di mana? Dia di apa namanya sana? Kalimantan ya? Iya. Lihat Wanes itu ya, si Jerry Elim itu boleh tuh, dia udah menikahkan orang yang 2 kawin cerai itu, udah sering dia kawinin orang, masih ada istrinya dikawinin sama dia. Itulah ajaran Wanes kan. Makanya mereka itu di Wanes itu lo bisa 4 kali menikah nggak masalah, itu di Wanes. Makanya mereka tuh sangat benci sama gue, karena gue itu orangnya sangat radikal terhadap pernikahan. Kenapa gue radikal pernikahan? Ya wajar, bokap nyokap gue ini memang bekas orang kawin, bekas orang cerai, jadi gue tahu sakitnya orang cerai itu seperti apa. Makanya ketika gue jadi hamba Tuhan, gue radikal untuk masalah pernikahan seperti itu. Mantap Bang, ya memang korban perasaan tuh Ya, lebih mendalam di kita. makanya gua Bang Ray, kenapa mereka konsen di pernikahan? Karena Ray pun menikahi janda yang memang hancur, ya kan? Karena memang Muslim ya masih bisa. Jadi dia pun radikal dengan pernikahan. Gua pun gitu, karena nyokap bokap gua kan cerai. Jadi gua pun tahu yang namanya perceraian itu sakitnya seperti apa kan. Nah, makanya orang-orang Wanes itu benci gua karena khotbah gua tentang pernikahan tuh radikal berat gitu. Supaya tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, saran gua kayak model-model si Jack ini, kalau dia mau lo bisa lo pertobatkan. Lo bisa menikahi gua asalkan lo dibaptis Islam, jangan melawan para nabi, ikuti nasihat-nasihat Bang Luga sebagai mentor gua, lo ngomong gitu aja. Kalau sampai dia bisa oke, dia bilang gitu, berarti bisa lo kawin sama dia. Dengan catatan si Jack juga masih bujangan, dan cerai
Lu bilang cerai hidup ya? Si Jack cerai hidup apa cerai mati? Itu privasinya orang lah, Kak. Bukan privasi, kan lo mau kawin di sini, lo ngomong sama pendeta, bukan ngomong sama tukang sayur. Kalau lo ngomong sama tukang, Katanya istrinya udah nikah lagi karena persinahan gitu. Istrinya Kristen apa? Istrinya Kristen apa Muslim? Kristen, Ya, Kristen sama-sama lah. Kristen. Kristen lah. Berat juga sih. Pernikahan itu hanya bisa dipisahkan oleh maut sebenarnya, bukan karena zina. Makanya karena zina di dalam Alkitab itu, contoh Ahok lah ya, Ahok itu ketika dia bercerai, dia nikah lagi dengan alasan karena zina. Lu lihat Ahok tambah maju tak? Ahok itu tambah maju apa tambah hancur? Maju sih kalau si Ahok bang sekarang udah punya anak, lah. istrinya juga Zaman masih. dulu beda dong. Zaman dulu tuh Ahok Tapi itu kelasnya misi tuh presiden. programnya sampai kan bang? Luga Enggak. si Ahok. Ahok itu dibanding dia zaman gubernur itu, gila lu, seluruh dunia mengeluhkan dia. Tapi ketika dia udah menikah lagi, udah jatuh kayak rakyat biasa. Betul itu bang, hancur dia. Kan misinya seperjuangan Jokowi udah selesai kan? Apalagi? Ahok itu kelasnya tuh sama Jokowi itu hampir sama kelasnya. Bukan kelasnya jadi apa tuh? Jadi gubernur pun dia kemarin kalah ya kan? Dia nggak dipilih jadi Pramono Anung ya kan? Kenapa dia sampai sejatuh itu? Ya, gue yakin gara-gara dia menikah lagi. Tapi kalau dia sama Veronica Tan, Jokowi pun nggak bisa lihat. Itu Kalau karena dia sama zina Veronica bang, Tan. hancur dia. Enggak lah Betul. kak, dia menikah kok kak. Bukan zina itu kan di luar nikah kak. Dia zina, dia udah punya istri tapi menikah lagi, itu kan zina. Iya, itu zina, betul. Iya. Yang memisahkan kita kan hanya maut yang memisahkan. Betul, bukan karena zina. Zina itu kan saya bilang tadi, itu salah terjemahan. Pornea itu sebenarnya dalam konteks percabulan. Jadi orang lagi kumpul kebo nih, lu pisahin bisa. Itu namanya menceraikan istri dalam kecuali karena pornea percabulan, tapi diterjemahkan istri. Nah, bukan istri sebenarnya, tapi dalam masih pasangan kumpul kebo itu bisa diceraikan. Tapi kalau udah nikah sah di gereja, yang bisa misahin cuma kematian. Nah itu, jadi saran saya untuk si Deborah, jangan ngelihat karena ganteng, karena kaya, apalagi kamu belum pernah menikah, carilah calon suami yang masih bujangan, kalau bisa yang masih bujangan, tapi kalau Ya seperti nggak bang bisa ya, Duda kan masih bujangan. kalau saya udah ada calonnya Ibu. Jadi Oh, udah ada calon kalau toh. saya, ya calon istri saya kan sudah ada. Tuhan juga yang ngomong ke saya, jangan kau sama yang lain, harus sama dia. Karena saya, Tuhan udah ngomong sama saya jelas, saya pun tetap, walaupun berat ya, namanya godaan kiri kanan, tapi saya taruhannya adalah mahkota saya. Kalau saya menikah dengan tidak yang Tuhan suruh, taruhannya mahkota. Yang tadinya saya udah duduk di tahta di surga, udah akhirnya saya jadi turun ya, rakyat jelata, udah turun jabatan. iya. Saya udah pernah coba kan, kayaknya ini bukan mimpi dari Tuhan ini. Saya coba jalan dengan perempuan lain, bener, saya jadi kayak orang bego. Kenapa gue jadi kayak orang bego? Tuhan gue bilang, ya karena lu kan udah menyimpang dari janji-janjinya Tuhan. Tuhan bilang, akhirnya aku kembali lagi ya deh, ya udahlah, si perempuan itu juga nggak jadi, baru Roh Kudus turun lagi. Oh iya ya, makanya saya tuh bisa pukul debater Islam dengan 12-0 itu karena saya masih memegang janji Tuhan dan kuasa Roh Kudus itu. Ya, setia ya bang. Iya. Kalau saya udah misalnya melenceng, tiba-tiba macarin si Deborah, macarin si Yanti misalnya, oh itu mahkota udah nggak ada lagi, udah urapan udah hilang seperti Simpson. Tapi kalau aku tanyakan kepada abang, dengan sekarang abang punya pasangan, ketika abang berbicara dengan Deborah, apa nggak ada keinginan lagi bang untuk dekat dengan Deborah atau Mbak Yanti misalnya? Nggak ada. Misalnya terlintas ada, tapi dalam hati saya terlintas, begini, ya. loh,
ketika kemarin Deborah mengatakan, Bang Luga, saya belum menikah gitu kan. Ya namanya terlintas itu mah tiap hari mah ada-ada aja kan. Ada cewek cantik kan. Tapi kan ketika kita ingin melangkah yang kedua, kita kan yang kita pertaruhkan apa? Contoh misalnya calon istri saya ini kan konglomerat. Nah kalau saya nikah dengan Deborah, ya saya harus kayak orang gila lah ngasih dia makan sehari-hari. Karena saya juga manusianya bukan manusia yang duitnya banyak gitu loh. Apalagi saya nikahin janda yang juga butuh duit. Wah matilah saya. Saya ngasih makan anak orang cuma. Nah beda kalau dengan janji Tuhan. Ya calon saya kan memang anak konglomerat. Jadi kerjaan saya cuma ngongkang-ngongkang kaki, debat, pak, nikmatin kekayaan bangsa-bangsa. Itu terlalu enak hidup saya. Makanya menikahlah dengan orang yang Tuhan pilih. Jangan dengan lo yang pilih. Kalau lo menikah dengan lo yang pilih, ya lo siap jadi gembel. Sama seperti anak yang hilang. Dia mau makan makanan babi pun dilarang sama pemilik babi. Tolong kau jangan makan makanan babi, ini babinya nanti kekurangan. Nah gitu nanti nasib orang kalau dia menikah dengan orang yang salah. Nah karena gue juga udah dibikin Tuhan pernah miskin luar biasa. Ya tiba-tiba Tuhan kasih calon istri anak konglomerat. Masa buat kau cewek-cewek miskin, betul nggak? Nah ya cewek miskin jangan tolak dari Tuhan karena itu yang membuat kau kaya raya. Misalnya Tuhan kasih lo pasangan yang punya ruko 15 biji, ya jangan lo tolak. Lo pilih si Jack yang memang manusia terkutuk, ya itu yang membuat lo jadi miskin. Misalnya contoh. Jadi walaupun misalnya tidak secantik daripada yang kita inginkan atau tidak seganteng daripada yang kita inginkan, pilihlah apa yang Tuhan, karena biasanya jodoh itu udah pasti Tuhan ngomong, baik melalui mimpi, penglihatan maupun teman-teman, nasihat-nasihat teman-teman gitu. Bukan berarti gue larang sama si Jack ya, apalagi si Jack ini dia masih sesat, itu pertimbangan yang sangat berat ya. Terus yang kedua dia pun cerai hidup, wah itu juga udah 2 kali berat itu. Jadi ya lo harus berdoa sungguh-sungguh untuk meminta petunjuk yang lebih dalam. Tapi kalau menurut gue sih kalau belum bertobat jangan dulu lo ladenin. Yang ada nanti lo mati kurus kering. Siapa tahu dia tukang kawin. Ya, istri simpanan dari mana-mana. Gitu. Jadi kita harus memilih yang dari Roh Kudus. Gitu. Makanya bagaimana supaya Roh Kudus turun? Ya lo juga jangan lawan para nabi. Kadang-kadang lo menentang nabi-nabi aja ditolak, gimana mau bisa dapat ngerti suara Tuhan ya kan? Lihat orang Wanes no, melawan gua no. Mereka kan ngebelakang sekarang. Pastor Ben meninggal ya kan? Pastor Ben meninggal, si Mikana pindah ke Yahweh, di Yahweh juga jadi ke orang gila. Akhirnya sekarang dia udah di jalanan si Mikana. Ke Yahweh enggak, ke Wanes juga enggak. Sekarang di jalan sendiri. Ujung-ujungnya nanti kembali lagi ke kerjaan lama. Laundry. Jadi anak jalanan. Memang kalau melihat sosok lelaki yang Tuhan itu memang harus dilihat dari cara dia. Kalau dia di Komal sih lebih gampang sebenarnya Deborah. Ketika dia bernarasi, kamu bisa menilai perkataannya, tipikal dia menjawab orang, merespon, menjiwai orang. Nah itu harus kamu pelajarin Deb, karena apa yang dia berikan ke orang atau responnya ke orang lain itu juga nanti akan kamu temui ke kamu, dan itu berlaku ke kamu juga Deb. Gitu, misalnya dia garang-garangnya kamu lihat gimana dia di Komal, ya seperti itu juga ke kamunya nanti Deb. Makanya iya seperti Bang Troy inilah. Troy yang mana Kak? Dulu iya, dulu memang nggak luar biasa caranya. Bisa-bisa ketemu jodoh di Komal. Tapi aku lucu ya dulu ya Kak ya, gitu kejamnya aku di Komal tapi malah ketemu jodoh di Komal, aneh. Iya, Saya jujur aja bisa ya. aja tuh. Kesaksian saya Tuhan ya. kan punya banyak cara untuk Kesaksian saya begini ya. mempertemukan jodoh dengan seseorang.
Iya, Orang gini salah satu dia tuh tanda dari Tuhan begini. Tony Daud kan dia dia Naik badan dia, Christ. dia jodohnya di waktu dia dibawa naik ke surga. Mm-mm. Ini jodoh kamu, ini anak kamu, begitu dia. Akhirnya ketemulah jodohnya itu, istrinya. Malam bandawan. Saya begini Bu ya. Salah satu jodoh dari Tuhan begini. Saya ini dibikin Tuhan itu nggak punya duit, ya. Dibikin Tuhan nggak punya duit. Terus saya pun cinta kepada cewek-cewek yang juga nggak punya duit. Jadi sama-sama susah, gitu kan. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih cewek yang gue suka ini, kenapa semua orang susah? Lalu Tuhan menjawab saya tahu kamu nggak punya duit. Makanya saya jodohkan kamu sama anak konglomerat, tapi kamu nggak mau. Ya kalau kamu nggak mau, ya kalau nanti kamu jadi gembel, kamu jangan marah sama saya, kata Tuhan. Nah itu yang Tuhan bilang sama saya. Nah jadi jodoh yang Tuhan kasih sama gue ini melengkapi saya. Kalau dia memang duitnya udah nggak ada serinya. Nah sementara kadang-kadang gue suka sama cewek miskin. Nah kalau cewek miskin, gue udah ngasih makan udah pasti 2 kali sehari, nggak bisa 3 kali sehari, karena duit gue dibikin Tuhan tuh nggak banyak. Nah caranya Tuhan memberkati saya, dinikahkanlah saya sama orang yang Tuhan berduit, kan adil. supaya saling melengkapi. Masa miskin sama gitu. miskin, harus miskin sama Betul. kaya dong. Iya, nah kebetulan memang cewek saya ini dia cuma minta, bukan duit yang dia minta. Yang penting kamu takut akan Tuhan, rajin berdoa. Iya, Itulah. betul itu. Rajin Nah, penginjilan. jadi, si Deborah juga sama. Misalnya Tuhan akan memberikan kamu jodoh yang juga benar-benar yang akan memberkati baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya tapi kalau saran saya, kalau mau dikasih Jack sama si Boruni, jangan. Karena mereka itu memang antikristus. Rasul Paulus saja dibilang sesat. Itu dah ibarat kata udah lebih dari simbolis. Nah tapi kalau memang masih ada waktu untuk bertobat, berarti kau tinggal masuk ke masalah yang kedua, dia cerah hidup. Nah cerah hidup ini juga berat, daripada lo pusing, mending lo cari bujangan yang lagi nganggur gitu. Ya bisa sih, Deborah masih cantik kok, masih bisa. Sebetulnya dapat itu bujangan. jodoh tidak kemana, tunggu aja waktunya, jodoh itu pasti datang. Iya kan? Siapa tahu si Don Cry yang di bawah itu. Diam-diam Bang Troy naruh simpati sama Deborah kan, mana tahu. Enggak gini Aduh. Kak, kalau enggak gini. Aku tuh nggak pernah cari jodoh, jadi sendiri pun nyaman gitu. Cuman baru saya rasakan itu, kalau dari dunia itu kan dari mata turun ke hati. Nah ini beda, dari hati turun ke mata. Jadi tuh begini, waktu itu aku debat dengan dia hampir 3 jam. Nah itu sampai saya emosi. Nah besoknya malamnya itu saya dengar suaranya, saya mimpi orangnya. Nah saya pergilah ke komalnya, saya bilang, kenapa saya mimpi kamu, apakah betul mukamu yang ini dan suaramu. Nah akhirnya saya kasih WA saya, dia telepon saya, ternyata betul. Nah seperti itu. Nah 2 minggu itu kita bangun komunikasi, diskusi terus. Nah jadi munculnya itu di situ, bukan dari mata ke hati, hati ke mata, seperti itu. Dan terbawa mimpi ya. Iya, iya Mimpi bisa loh, aja kan Bang. dalam mimpi, aku bilang barusan kan, mimpi dalam mimpi. Di komal pun juga bisa, ya. Berarti ada Ya, penglihatan pokoknya- Kak Priska. Ya, Gini, kalau Ada misalnya penglihatan. ya, Iyalah. kalau misalnya penglihatan itu nanti berkelanjutan, ya kita kan juga tidak bisa menilai si Troy itu terlalu dalam, karena Tuhan yang lebih tahu ya. Bukan Jadi Troy Bang, Jack. Jack, Troy lagi. Mana Jack. sih Bang? iya jangan nubuatan lagi nih. jadi cobalah dulu kamu doakan antara si Troy sama si Jack. Ya, di Jangan mana yang gitu, Roh Bang. Kudus turun waduh, ketika bahaya itu si Jack, jangan coba-coba, itu sudah iya, di luar ini. jadi bisa aja itu mimpi Kita ya, udah nggak sejalan loh itu. makanya bawa dalam doa terus. Gini, Kamu Kak, bawa dalam dia doa udah terus. banyak berubah. Minta sama Dia sekarang- Tuhan. Dia kan kemarin cuman nge-live kalau nggak mau kerja. Saya bilang kalau kau menikah, kan aku punya
usaha sendiri apa. Nah, kamu harus mengimbangi, makanya kau harus kerja. Akhirnya sekarang dia berubah Kak, dia kerja gitu, kumpulin uang supaya bisa nanti ada perjanjian kami kan begitu. Ya, tapi coba kamu cek. Tapi jangan cuma jangan beli kucing dalam karung loh. Iya, karena biasanya ya jangan-jangan dia udah punya istri kan. nggak gini loh Bu. Iya. Jadi gini loh Bu. Jadi Oh, Bang kau Troy bilang ini saya jamin masih bujang tinting dia. 20 dia gini Deborah. Kamu kan bilang kalau si Jack itu udah kerja, dia udah mulai rajin kerja. Coba kamu cek pekerjaannya. Jangan-jangan dia babunya si Boru. aku Bang 24 Luga. jam komunikasi Kak. Bang Luga 24 jangan-jangan jam kepala komunikasi. talang. Jangan-jangan dia babu Rudi Yesus yang galak banget itu. Dia kerja Nggak sama masalah dia juga. sebagai Aku rumah Ya. ada, usaha ada. Nah, sebenarnya nggak masalah. Malah dia saya suruh datang ke Jayapura untuk membantu usaha. Tapi dia nggak mau. Dia mau usaha. Dia nggak mau tergantung begitu sama perempuan. Seperti itu. Makanya dia berjuang sampai Oh, ada berjuang. batas seperti itu. Iya. ya udahlah kalau memang kau doakan, tapi intinya kan saya bilang Hati-hati Coba kepala dulu. talang. Kepala tenggelam. Troy juga kau doakan juga. Bentar. Si Troy kau doakan juga. Apa tahu kan antara si Troy sama si Jack, ya di mana nanti Roh Kudus turun itu. Mas mana sih bukan ngasih solusi. Nabi Kak ini. Troy ini sama Kak Mita, sama Kak G. Seperti itu. Oh gitu. Si G bukannya sama si Dodi Hamonangan. Kak Troy, mereka udah sama-sama. Kalau si Dodi Hamonangan, kau lihat dia masih menyembah patung, makanya ini si Dodi sama si G ini pacaran malah tambah sesat dua-duanya. Masa jadi Yesus bukan dua? Kurang ajar nih. Ini gue pisahin juga nih anak dua nih lama-lama nih. Pokoknya kalau dia melakukan penentangan kepada Yesus, gue yang misahin. Tapi kalau hubungan mereka nama Yesus ditinggikan, ya saya dukung kan gitu. Iya. Kita dukung juga kok. Dia jadi Iya. sama si Dodi, kita dukung. Kalau gini, kalau Bang Troy sama Mbak Mita ya saya dukung berat. Kalau nikah nanti aku mau hadir. Oh, si Minta ini pacarnya. Iya. Ya, mereka sama-sama terus. Abang, Nah, terus lo ngapain lo masih godain si Deborah tadi? Ini Deborah Tapi pacarnya. kayak kelihatannya ini Bang Troy ini udah mau main kiating sama Deborah. Enggak kakak. Hati-hati, Itu satu-satu mediator. aja. Bahaya. Kalau Bang Luga rencana menikah kapan? Aku datang sama suamiku loh. Aku nikahnya di Jakarta, di Surabaya, Ciputra World. Nah ini kan aku kan bulan-bulan ini kan mau ke Surabaya kan. Keren banget Ciputra World ya bang. Bang Luga, kalau nikah tolong kasih tahu sebulan sebelumnya ya, karena kita Oh, iya. mau minta cuti dulu kan. Iya pasti. Iya, karena kita itu nggak ini harus ajukan dulu cutinya baru ini. Iya Nggak. kebetulan kan kemarin kan abang sepupu saya yang jaksa kan ada ngomong sama saya. Selama ini saya kan lagi agak diem sama dia kan. Biasanya kan dia kan sponsor saya kan. Iya. Kalau tiba-tiba dia baik, ini juga pertanda nih kan. Ya siapa tahu si teman saya si Andre yang bos kacang udahlah Bang Luga, kalau Bang Luga nikah ntar gue kasih 3 miliar dan gitu kan. Ya udahlah. Jadi Aku disponsor uang tiket ya Bang Luga ya. iya gampang itu. Iya. Jadi beberapa teman gue tuh udah bilang pokoknya kalau lu nikah aku bantu gitu kan. Ya terus ada lagi yang dapat penglihatan, Bang Luga, saya ngeliat Bang Luga akan segera menikah, tapi nikahnya tuh di Ciputra World di Surabaya. Kebetulan kan calon istri saya kan orang Surabaya. Oh berarti udah benar ini.
Waktu saya, nah Itu hubungan saya juga sama dia juga sudah tambah hari tambah banyak yang apa banyak ini yang ini kan peneguhannya penglihatan, kan. iya penglihatan semua. Iya. Udah 5 kali sampai 10 kali, jadi makanya saya pun sudah tidak bisa lagi mau cari cewek sana cari, udah nggak bisa. Saya udah putuskan udah ini aja. Jadi udah melamar Bang juga, udah melamar. Saya rencana bulan-bulan ini mau ke sana, mau melamar dia Iya. bulan-bulan ini. Nah nanti kalau misalnya Tuhan buka jalan, mungkin langsung membicarakan nanti pesta pernikahan kan. Iya, sekaligus ini usun panitianya kan daripada bolak-balik. Iya boleh Bu, nanti Iya. saya persiapkan semua. Jadi sebenarnya calon istri saya ini juga sebenarnya pernah menolak saya gara-gara masalah nabi sebenarnya. Bang Luga jangan ngaku nabi lah bang, nanti abang dibenci orang. Tapi gue jelasin lah, nabi itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang tabu. Iya, betul. Itu Orang memang itu nabi itu iya. ya itu kan jawatan aja itu kan. Roh kenabian yang menghinggapi setiap Iya, orang. betul. Begitu keberaniannya dia, penglihatan, nubuatan, itu kan. Iya. Iya. Iyalah. Saya tadi kan Termasuk sempat juga Bang diingatkan, Troy ini Tuhan. loh, saya lihat Bang Troy ini juga kok. Saya lihat nabi juga dia, Mita juga, Deborah ini semua ini nabi-nabi nih, nabi-nabi Tuhan. Iya, dapat jawatan dari amin. Tuhan kan. Kalau Iya, Bang pemberita Troy Injil itu semua itu dapat jawatan begitu. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Iya kan? Bang Info Mata Lensa, ini omongin ini masukin di YouTube ya. Ini Bang Info Mata Lensa ini wartawan dari iNews TV, tapi dia juga punya channel. Dia sangat membantu saya untuk membicarakan tentang ketuhanan. Jadi dia suka upload ke channelnya dia. Tolong di follow ya Bang Info Mata Lensa ini. Channelnya dia Dua Sudut Pandang, kita follow supaya, karena semua kesaksian saya itu dimasukin dia ke YouTube semuanya, jadi tinggal kita share gitu. Terima kasih Pak.